Alhamdulillah beliau sudah bersambung. Kajian kita kali ini, kalau tidak salah ini kajian ke-6 dari cara kita belajar ini, dan sudah membahas hadis ke-10 yang terakhir. Sekarang hadis yang ke-11 mengenai adab-adab minum. Mudah-mudahan bisa ke hadis selanjutnya, hadis ke-12 ada adab-adab memakai sandal, dan hadis ke-12 dan 13 ini yang membahas mengenai adab-adab memakai sandal, adab ke-14 mengenai adab berpakaian, hadis ke-15 ada makan. Mungkin nanti Ustaz nanti bisa sampai mana pembahasannya. Seperti biasa bahwa acara ini dibagi dua, ada yang pertama ceramah, yang kedua tanya jawab ada dua juga, yaitu mengenai dengan fasilitas chat, dan yang kedua dengan raise hand, bertanya langsung. Diimbau untuk bertanya kalau bisa pertanyaannya yang berkaitan dengan topik yang sekarang ini dibahas. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ustaz, tafadhol waktunya. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabul Jami' dan kita sampai pada adab-adab minum. Wa anhu radhiyallahu anhu, kata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi berdiri. Hadis ini saya ulangi, Rasulullah SAW mengatakan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Hadis ini zahirnya menunjukkan tentang haramnya minum dalam kondisi berdiri, ya. Tetapi di sana ada hadis-hadis lain yang menunjukkan bolehnya minum sambil berdiri. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Kalau tadi ada dari Abu Hurairah, sekarang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im." Aku memberikan minum, menuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, air Zamzam, fashariba wa huwa qa'im, dan dia minum dalam kondisi berdiri, ya. Rasulullah minum air Zamzam dalam kondisi berdiri. Kemudian hadis berikutnya juga dalam Sahih Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah minum berdiri, dan beliau diberikan air, kemudian beliau minum berdiri tatkala berada di Kufah ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Jadi di hadapan banyak orang Ali bin Abi Thalib minum berdiri. Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Orang-orang benci kalau minum dalam kondisi berdiri. Wa inni ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Dan sungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana minum berdiri, sebagaimana kalian melihat aku minum berdiri. Jadi dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib mempraktekkan minum berdiri. Dan dia mengatakan orang-orang enggak suka, tapi saya sendiri pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam kondisi berdiri. Dari sini timbul perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum minum dengan berdiri, ya. Karena seakan-akan ada dua hadis yang kontradiksi, ya. Yang pertama Nabi mengatakan jangan sekali-sekali minum dalam kondisi berdiri, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah minum sambil berdiri. Maka ada beberapa cara mengkompromikan kedua model hadis ini oleh para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya minum berdiri hukumnya haram. Minum berdiri hukumnya haram. Adapun Nabi SAW minum berdiri, maka itu kekhususan Nabi SAW. Tapi pada umatnya haram untuk minum berdiri. Namun ini pendapat kurang kuat, ya, karena mau dibilang ini kekhususan Nabi SAW, ternyata para sahabat mempraktikkan minum berdiri. Di antaranya Ali bin Abi Thalib minum berdiri, dan dia mempraktikkan setelah wafatnya Nabi ketika dia menjadi
Amirul Mukminin, menjadi khalifah kaum muslimin di Kufah, dia praktikkan minum berdiri dan dia mengatakan aku melihat Nabi minum seperti ini. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya minum berdiri bukan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dipahami oleh para sahabat sebagaimana Nabi boleh minum berdiri, kita juga boleh minum berdiri. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukum minum berdiri ya adalah pengharamannya mansukh. Pengharamannya mansukh. Dahulu Nabi pernah melarang minum berdiri, tapi kemudian hukumnya dirubah, dan dalam syariat bisa terjadi nasikh dan mansukh. Jangankan dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an terjadi nasikh dan mansukh, dan ada hukum-hukum yang Allah rubah. Ya, karena sebagian hukum-hukum turun secara bertahap. Terkadang ada perubahan karena perubahan maslahat sehingga hukumnya jadi mansukh. Oleh karenanya kata mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum berdiri itu di awal Islam. Setelah itu Nabi membolehkan sehingga larangan minum berdiri hukumnya mansukh. Pendapat ketiga ini pendapat jumhur ulama bahwasanya minum berdiri hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Seorang ingin menjalankan sunnah maka hendaknya dia minum dalam kondisi duduk. Tapi kalau dia minum berdiri maka tidak jadi masalah karena hukumnya cuma sekedar makruh dan tidak sampai pada derajat haram. Apalagi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah meriwayatkan, dia berkata, "Kunna nashrabu wa nahnu qiyam." Kami para sahabat minum dalam kondisi berdiri. "Wa na'kul wa nahnu namshi." Dan kami makan dalam kondisi kami berjalan. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami melakukannya di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya minum berdiri cuma hukumnya tidak sampai haram, tapi ini berkaitan dengan adab, hukumnya makruh. Tetapi sunnahnya adalah minum dengan duduk. Dan inilah yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Idza rumta tashrabu faqut tafus bi sunnati safwati ahli al-Hijazi." Kalau kau ingin menjalankan sunnah dalam minum, maka duduklah, maka kau akan mendapatkan pahala sunnah, melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sahhahu syurbahu qa'iman walakinnahu li bayanil jawazi. Para ulama telah mensahihkan hadis-hadis yang menjelaskan Nabi minum dalam kondisi berdiri, tetapi itu untuk menjelaskan bolehnya saja, ya, untuk menjelaskan bolehnya saja. Saya ringkaskan di sini hukum minum berdiri. Ya. Ada dua model hadis. Ya. Pertama, hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan jangan sekali-sekali minum berdiri. Model yang kedua, ini model pertama. Model kedua, ini larangan. Yang model kedua, bolehnya. Ada beberapa hadis, tadi ada hadis Ibnu Abbas, ada hadis Ali, hadis Ali bin Abi Thalib, dan tadi terakhir ada hadis Ibnu Umar. Ya. Hadis Ibnu Abbas di mana tadi beliau menuangkan air Zam-Zam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi minum Zam-Zam berdiri. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam minum Zam-Zam berdiri. Ali bin Abi Thalib minum berdiri, praktek. Beliau mempraktekkan praktek minum berdiri dan beliau mengatakan Nabi demikian. Hadis Ibnu Umar, para sahabat minum berdiri di zaman Nabi. Karena ada dua model hadis seperti ini, maka para ulama khilaf dalam mengkompromikan. Ya, khilaf. Ada tiga pendapat. Ya. Yang pertama bahwasanya bolehnya minum kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya minum, bolehnya berdiri adalah kekhususan Nabi.
Pendapat kedua, ya, bahwasanya larangan minum berdiri mansukh. Minum berdiri mansukh, yaitu hukumnya tidak berlaku lagi. Ini hanya di awal Islam. Yang ketiga, pendapat mayoritas bahwasanya sunnahnya minum duduk. Adapun berdiri hukumnya makruh. Ya, intinya masih dalam koridor boleh, hukumnya boleh ya, atau makruh ya. Nah, ini tiga pendapat kita kritik ya. Adapun mengatakan boleh berdiri adalah khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dibantah oleh hadis Ali, dibantah oleh hadis Ali. Hadis Ali sana, karena Ali bin Abi Thalib mempraktekkan minum berdiri ketika jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ketika beliau menjadi khalifah di Kufah. Di Kufah, maka beliau, karena beliau praktek sehingga beliau memahami bahwasanya bolehnya minum berdiri bukan khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan berdiri hukumnya mansukh, ini sulit diterapkan kecuali kita tahu tentang sejarah hadisnya. Ini hanya bisa diambil jika pertama tidak bisa dikompromikan, yang kedua diketahui sejarah waktu turunnya hadis, waktu disebutkannya hadis. Dan ini sulit ya. Kenapa? Karena ternyata kita bisa kompromikan sebagaimana pendapat jumhur, kemudian mengetahui hadis ini lebih mana duluan, ini dulu atau ini terakhir, ini juga sulit. Ini juga sulit. Dari mana tahu hadis Abu Hurairah terakhir, ini pertama, ini terakhir? Sulit. Karena Abu Hurairah termasuk orang yang masuk Islam belakangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam di tahun 7 Hijriah atau datang ke kota Madinah di tahun 7 Hijriah, kemudian baru mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 7 Hijriah, itu menjelang Nabi meninggal sekitar 4 tahun lagi. Jadi ini sulit diterapkan. Yang mungkin adalah pendapat ini, pendapat jumhur ulama, ini mayoritas. Bahwasanya minum berdiri boleh, tetapi sunnahnya kalau mendapat pahala duduk. Sudah dapat pahala duduk ya. Inilah kesimpulannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar, kalau Anda ingin mendapatkan sunnah Nabi, maka minumlah dengan duduk. Faqud tafus bi sunnati safwati ahlil Hijaz. Duduklah, maka kau akan mendapatkan pahala minum dengan duduk. Tetapi kalau kalian minum dengan berdiri, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Ini kesimpulannya, yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Nah, tersebar di sebagian masyarakat bahwasanya makan berdiri tidak boleh, minum berdiri tidak boleh. Kata mereka, apa kayak hewan? Kayak hewan makan dan minum berdiri. Kita bilang intinya dalil membolehkan. Apa kata Ibnu Umar? Nahnu nashrab nashrab wa nahnu naqum wa na'kul wa nahnu namshi. Kata Ibnu Umar, kami di zaman ala ahdi Rasulillah, kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat minum dalam kondisi berdiri dan kami makan dalam kondisi berjalan. Jadi sesekali boleh ya, meskipun sunnahnya kita duduk ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Kata Allah, adapun orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia, mereka makan seperti hewan dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Maksudnya bukan tata cara hewan yang makan berdiri, bukan. Orang-orang kafir itu seperti hewan dari sisi pikiran mereka, yang penting memuaskan syahwat perut dan syahwat syahwat kemaluan ya. Mereka lupa dengan adanya hari akhirat ya. Jadi bukan dicela tentang cara makannya. Kata mereka hewan, Allah sindir orang kafir seperti hewan, yang karena hewan makan berdiri, bukan sisi itu yang dilihat, tapi sebagaimana kalau kita buka buku tafsir, maksudnya adalah orang kafir dicela oleh Allah karena mereka pikirannya yang penting makan dan minum saja. Inti kesimpulannya, kalau ingin dapat pahala, makan dan minum duduk, tapi kalau makan dan minum berdiri, jalan, tidak jadi masalah. Terutama kalau kita musim haji. Seperti tadi Rasulullah SAW minum zam-zam dalam kondisi berdiri. Di antara kesalahpahaman, ini peringatan ya, salah paham sebagian jemaah haji, salah paham. Sebagian jemaah haji menganggap
Saya sering ditanya masalahnya, sebagian jemaah haji ketika di Madinah haji memahami hadis ini bahwa minum zam-zam itu sunnahnya berdiri. Minum zam-zam sunnahnya dengan berdiri. Karena mereka mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW minum berdiri. Bukan berarti kalau kita minum zam-zam berdiri dapat pahala, enggak. Itu Rasulullah hanya menjelaskan bolehnya minum berdiri. Tidak ada bedanya antara zam-zam dengan yang lainnya. Tidak ada ulama mengatakan minum zam-zam sunnahnya berdiri, enggak ada. Tapi ini berkaitan dengan hukum minum secara umum. Ya, Rasulullah SAW ketika tawaf, kemudian habis tawaf beliau minum zam-zam, kemudian sa'i, seakan-akan beliau ingin melanjutkan perjalanan langsung sehingga minumnya dengan berdiri. Bukan berarti minum air zam-zam sunnahnya berdiri. Sehingga mereka kadang-kadang di Masjid Nabawi kemudian mereka berdiri baru minum. Enggak, boleh, tapi jangan dibilang sunnah. Jangan dibilang apa? Sunnah. Ya. Ini kesimpulan tentang hukum minum berdiri. Saya pernah dengan Syekh Sa'ad Syafri, salah seorang kibar ulama dari Arab Saudi, ketika dia berkunjung ke Indonesia. Kemudian waktu itu kita menginap di sebuah hotel tempat milik seorang kawan. Kemudian teman saya itu yang pemilik hotel bertanya, "Syekh, apa hukum makan berdiri?" Karena kita terkadang diundang prasmanan, acara pernikahan makan berdiri, minum berdiri. Apa hukumnya? Ya, Syekh berpendapat dengan pendapat jumhur, sunnahnya duduk, tapi makan boleh berdiri. Maka ketika beliau menjawab, beliau kemudian berdiri, kemudian beliau sambil berjalan sambil makan. Langsung dia praktekkan. Jadi beliau sambil jalan, sambil ngobrol, sambil makan makanan ringan sambil jalan. Ingin menjelaskan bahwasanya itu hukumnya boleh dan pernah dipraktekkan oleh para sahabat. Bukan setiap kali kita makan kita jalan, enggak. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita butuh sambil berjalan kita makan. Dan itu tidak dilarang ya. Tapi kalau pingin sunnahnya mungkin lebih sesuai dengan kesehatan, duduk ya, minum duduk, makan duduk tentu lebih afdal, dan itu sunnah Nabi SAW. Tapi makan dan minum berdiri kalau ada keperluan maka hukumnya boleh sebagaimana pernah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan dan akhwat para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-12 tentang adab-adab memakai sendal, adab-adab memakai sendal. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, wa anhu, dari Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Jika salah seorang dari kalian memakai sendal, maka mulailah dengan memakai sendal dengan kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau dia melepaskan sendal, maka hendaknya dia buka yang kiri dulu baru yang kanan. Kalau pakai kanan dulu baru kiri. Kalau ngelepas kiri dulu baru kanan. Liyakunil yumna awwalahuma, jadilah kaki kanan yang pertama kali tun'al dipakai, wa akhiraha tunza, ya. Wa akhiraha tunza, dan jadilah kaki kanan yang paling terakhir dilepas. Jadi kaki kanan yang pertama kali pakai sendal, ketika lepas dia yang paling terakhir dilepas. Artinya apa? Kalau pakai sendal kanan dulu, kalau lepas sendal kiri dulu, ya. Ini apa namanya? Sunnah yang hendaknya kita praktekkan. Kita ini tiap hari pakai sendal. Sendal sepatu hukumnya sama. Pakai sendal, pakai sepatu kegiatan kita sehari. Kita masjid pakai sendal, sampai masjid kita lepas sendal. Banyak orang saya lihat, mereka mempraktekkan sunnah tapi tidak sempurna. Maksudnya bagaimana? Tidak sempurna. Mereka ketika pakai sendal, mereka pakai kaki kanan dulu pakai sendal. Tapi kalau lepas kanan juga duluan. Ini banyak orang seperti itu. Jadi ketika pakai sendal, kanan dulu baru kiri. Tapi kalau lepas juga sama, kanan dulu baru kiri. Padahal sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya ketika lepas kiri dulu baru kanan. Ini yang kadang-kadang harus kita terbiasa. Ya, kalau orang sudah biasa pakai sendal kanan lepas kiri, dia juga lepas demikian kanan dulu baru kiri. Padahal sunnahnya tidak. Sunnahnya ketika lepas kiri dulu baru kanan. Nah, maksud saya tinggal kita merubah kebiasaan kita. Ketika kita mau, yang susah itu ketika mau lepas sendal. Seringnya kita lepas kanan dulu baru kiri. Nah, kita rubah kebiasaan kita kiri dulu baru kanan. Kita rubah kebiasaan kita lepas kiri dulu baru lepas kanan. Dan itu kegiatan kita sehari-hari. Setiap kita pakai sendal kaki kanan baru kaki kiri, lepas sendal kiri baru kanan, dapat pahala. Kenapa kita menyepelekan hal ini? Kenapa kita buang-buang sarana untuk dapat pahala? Bahkan dalam pakai sendal pun kita cari pahala.
Kita ingin seluruh kegiatan kita jalan ke sana, jalan ke sini, gerak sana, gerak sini, kita ingin dapat pahala. Oleh karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak garuk kepala kecuali ada dalilnya, lakukanlah agar kau dapat pahala. Artinya dia memotivasi kita untuk dalam segala kegiatan kita hendaknya ada sunnahnya. Agar kita dapat pahala. Ini sunnahnya bagaimana? Ini sunnahnya bagaimana? Agar kita senantiasa dapat pahala. Termasuk di antaranya sunnah pakai sendal. Sunnah pakai sendal. Pakainya pakai tangan kaki kanan, lepasnya kiri diluan. Kiri diluan. Dan ini isyarat bahwasanya untuk perkara-perkara yang baik hendaknya dimulai dengan kanan dulu. Untuk perkara-perkara yang buruk hendaknya dimulai dengan kiri dulu. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Dalam memakai sendal, pakai kanan dulu, kaki kanan dulu. Dalam menyisir rambut, beliau rambut kanan dulu disisir, baru kiri. Dapat pahala kanan dulu. Wa tuhurihi, demikian juga dalam bersucinya. Ketika wudu, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Ketika mandi junub, badan sebelah kanan dulu, kemudian badan sebelah kiri. Wa fi sya'ni kullihi, dalam segala urusan kebaikan, Rasulullah SAW mendahulukan yang kanan dulu. Ya. Adapun perkara-perkara bahkan dalam mencukur rambut ketika Rasulullah SAW bertahallul adalah ibadah, maka Rasulullah SAW mendahulukan kepala kanan terlebih dahulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrah wa nahara nusukahu." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar Jamratul Aqabah, yaitu ketika haji wada. Kemudian Rasulullah SAW menyembelih ontanya, yang 63 onta beliau sembelih, kemudian saya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau bercukur, wa halaka nawalal haliqa shiqqahul aiman fahalaqahu. Maka Rasulullah menyuruh yang kanan dulu, maka Rasulullah dicukur sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Tsumma Abu Talha fa'atahu iyyahu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rambutnya kepada Abu Talha. Rasulullah SAW suruh bagi rambutnya, ya. Kemudian beliau berkata lagi, "Tsumma nawalahu syiqqal aisar faqala ihlaq fahalaqu fa'atahu Abu Talha." Kemudian dia suruh yang kiri lagi lanjutkan, dicukur, setelah itu rambutnya diberikan kepada Abu Talha. Kata Rasulullah SAW, "Iksimhu bainan nas," bagi rambutku kepada manusia, karena rambut Nabi adalah berkah. Rasulullah SAW rambutnya barokah. Tetapi yang jadi perhatian kita di sini, Rasulullah SAW mulai dengan mencukur sebelah kanan, baru cukur sebelah kiri. Ini perkara-perkara yang baik. Adapun perkara-perkara yang buruk, contoh, maka menggunakan yang kiri atau mendahulukan yang kiri. Contoh perkara yang buruk, misalnya masuk WC. Para ulama mengatakan kaki kiri dulu, jangan kaki kanan. Keluar WC baru kaki kanan dulu. Ini kita sehari-hari agar kita dapat pahala. Keluar dari masjid kaki kiri dulu. Masuk masjid kaki kanan dulu. Keluar dari masjid kaki kiri. Ya. Seperti diantaranya melepas sendal. Melepas sendal kiri dulu baru kanan, karena memakai sendal adalah kebaikan. Melepas sendal ya kurang baik ya. Maka kiri dulu baru kanan. Demikian juga kalau kita pakai baju kanan dulu baru kiri. Kalau kita mau dapat pahala, kalau enggak ya langsung aja cuek, biasa saja. Tapi kalau kita ingin dapat pahala, kalau bisa tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kalau kita lepas kiri dulu baru kanan. Kita ingin berusaha, karena memakai baju menutup aurat itu baik, membuka baju ini kurang baik, maka dahulukan yang kiri ketika kita membuka baju ya. Saya simpulkan sekarang ini, hukum mendahulukan kanan atau kiri. Kapan ya? Mendahulukan kanan dulu pada perkara-perkara yang baik. Menggunakan kiri, menggunakan atau mendahulukan kiri pada perkara-perkara yang kurang baik.
Di antara contohnya mendahulukan kanan atau menggunakan ya, menggunakan kanan. Dahulu pada perkara-perkara yang baik, contoh pakai sendal. Tadi kita sebutkan pakai sendal, sunahnya kanan dulu. Kemudian di antaranya misalnya apa tadi? Masuk masjid. Di antaranya lagi ya. Tadi di antaranya adalah berwudu. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kaki kanan dulu baru kaki kiri, atau mandi junub. Ini bersuci. Mandi junub, basahin badan kanan dulu, baru badan kiri. Namanya bertoharah. Demikian juga tayamum sama, tayamum ya. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Di antaranya menyisir rambut. Rasulullah SAW menyisir rambut kanan dulu. Menyisir rambut ya. Kanan dulu. Di antaranya tadi kita sebutkan juga Rasulullah SAW bertahallul. Maksudnya berhalak. Berhalak yaitu gundul untuk tahallul ketika haji ya. Kepala kanan dulu baru kepala bagian kiri ya. Cukur kanan dulu baru kemudian cukur bagian kiri. Ini contoh di antara juga tadi sudah pakai sendal masuk masjid, pakai baju misalnya ya. Pakai baju. Kanan dulu baru kemudian kiri dulu. Kita berusaha menjalankan ini sehari-hari. Kalau mampu, enggak apa-apa. Jadi setiap kita kanan dulu kita ingat Nabi SAW. Perhatikan, kalau kita jalankan ini, amalkan ini semua, kita akan selalu ingat Nabi SAW. Dan kita akan cinta kepada Nabi. Kita sih pinginnya buka baju pakai, tapi kita ingat ini. Ya kalau nggak ingat, nggak ada masalah, cuma hukumnya sunnah tidak wajib. Mau gini kanan dulu kiri dulu, pakai sendal, ingat Nabi, sunnahnya seperti ini. Jadi kita cinta kepada Nabi karena kita ingin menjalankan sunnah Nabi SAW dan kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi praktekkan ini semua. Perhatikan ini semua agar kita bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita menggunakan atau mendahulukan perkara yang kiri pada perkara-perkara yang kurang baik. Contoh di antaranya misalnya beristinja, ya pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Kemudian di antaranya memegang kemaluan. Kata Rasulullah SAW, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan sementara dia hendak kencing, sedang kencing. Rasulullah larang, tapi memegang kemaluan dengan tangan kiri. Demikian, ini perkara-perkara yang kurang baik. Contohnya lagi masuk WC, maka pakai kaki kiri. Kemudian di antaranya adalah keluar masjid. Di antaranya melepas sandal atau sepatu, ya kaki kiri dulu. Kemudian misalnya tadi apa? Membuka baju. Membuka baju pakai kaki kiri terlebih dahulu ya. Ini karena keluar masjid kurang baik ya. Keluar masjid, kita masuk masjid baik, keluar masjid ya. Ini tadi masuk masjid betul, ini rambut, ini tadi keluar dari WC, lupa. Keluar dari WC. Kanan dulu ya. Kanan dulu. Baik. Kita berusaha mengerjakan semuanya ya. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau bersiwak pakai tangan apa? Bersiwak. Bahkan sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang bersiwak. Kita sikat gigi pakai tangan apa? Dari sisi ditinjau ini menghilangkan kotoran, mereka bilang tangan kiri. Dari ditinjau dari sisi bersiwak disukai oleh Nabi, maka pakai tangan kanan.
Tidak ada nas yang tegas dalam hal ini, maka sebagian ulama mengatakan pakai tangan kanan karena kita sedang bersiwak, dan siwak itu disukai oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW suka bersiwak. Maka Nabi berkata, laula an asyqa la ummati la amartuhum bisiwakin ma kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali salat. Jadi ada yang mengatakan disunnahkan siwak pakai tangan kanan. Ini contoh. Di antara hal juga misalnya pakai jam kanan atau kiri. Jam kanan atau kiri. Ada yang mengatakan pakai jam tangan kanan karena bagus. Karena ini perkara baik, menunjukkan apa namanya? Waktu. Ada yang mengatakan tidak, tangan kiri. Ya, tangan kiri karena tangan kiri tangan kanan suka bergerak, khawatir kejedut apa sehingga jamnya rusak. Intinya mereka mengkiaskan, sebenarnya ulama mengkiaskan jam seperti cincin. Ternyata Rasulullah SAW diriwayatkan dalam dua model pakai cincin. Terkadang Rasulullah SAW pakai cincin sebelah tangan kanan, terkadang Rasulullah SAW pakai cincin sebelah tangan kiri. Sehingga dari situ mereka mengatakan jam boleh kanan, boleh kiri kalau dikiaskan dengan apa? Dengan cincin. Ini tapi intinya yang kita sedang bicara adalah ini, masalah pakai sendal, pakai tangan kanan, pakai kaki kanan terlebih dahulu, kemudian melepas sendal atau sepatu kaki kiri terlebih dahulu. Jangan sampai kita salah. Kita seringnya pakai sendal kaki kanan dulu, lepas sendal juga kanan dulu. Sekarang kita rubah agar pahala terus mengalir kepada kita ketika kita mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Tolong dihapus. Jadi foto. Baik, para dokter, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis ke-13 masih dalam adab-adab memakai sendal ya. Masih dalam adab-adab memakai sendal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sendal. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaknya kalau dia pakai sendal, dua-duanya kakinya pakai sendal. Kalau mau lepas, ya lepas dua-duanya. Kalau enggak pakai dua-duanya, lepas dua-duanya. Jangan pakai cuma satu kaki saja. Jangan cuma pakai satu kaki saja. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sendal. Jangan. Hendaknya dia pakai sendalnya dua-dua atau dia lepas keduanya. Dia lepas keduanya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi SAW adalah pakai sendal. Rasulullah SAW mengajari kita pakai sendal ya. Tetapi juga di antara sunnah Nabi SAW terkadang Rasulullah menyuruh para sahabat untuk jalan tidak pakai sendal. Dalam rangka untuk tawadhu. Tidak selalu kita necis dalam memakai pakaian. Tidak selalu necis. Terkadang kita biasa-biasa saja. Agar kita tawadhu. Ya. Makanya dalam hadis ada seorang bertanya kepada dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata, qala rajulun li Fadhalah bin Ubaid. Berkata seorang kepada Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat. Ma li araka sya'ithan. Kenapa aku lihat engkau semerawut? Jadi Fadhalah ini kadang-kadang semerawut, seringnya enggak tapi kadang-kadang semerawut. Apa jawaban dia? Dia semerawut ini sengaja, kadang-kadang. Karena hadis Nabi SAW. Qala inna Rasulullah SAW kana yanhana an katsirin minal irfah. Rasulullah SAW melarang kami untuk terlalu sering necis, terlalu sering keren. Ya benar, boleh. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah. Ya, dan Allah suka dengan keindahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada orang punya kesombongan meskipun sebesar zarrah. Kemudian seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau seorang mencintai, yuhibbu an yakuna ahaduna yuhibbu an yakuna
apa namanya, thawbuhu hasanan wa an takuna na'lu hasanah. Ya Rasulullah, apakah termasuk kesombongan jika seorang suka bajunya bagus, kemudian suka sandalnya bagus? Kata Rasulullah SAW, enggak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Al-kibru ghamtun nas, ya, wa batarul haq. Adapun kesombongan itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebaikan. Jadi Allah suka dengan keindahan, tetapi sesekali kita tidak necis itu enggak apa-apa, agar kita tidak terbiasa dengan kemewahan. Ya. Makanya sahabat Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, dia terkadang semrawut, ya, sya'san itu tidak rapi rambutnya terkadang. Maka dia berkata, ini Rasulullah SAW kana yanhana an katsiri minal irfa. Rasulullah SAW melarang kita terlalu sering necis mewah, ya. Kemudian waqala Rasulullah SAW berkata, ya, mali la ara alaika hidaan. Kenapa aku tidak melihat engkau memakai sendal, ya. Kemudian dia berkata, orang ini bertanya lagi, mali la araka alaika hidaan. Orang ini bertanya lagi, sudah semerawut rambutnya, tanya, kenapa kau tidak pakai sendal? Yang kedua, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Perhatikan, kata Fadhalah bin Ubaid, kenapa saya tidak pakai sendal juga? Rambut semerawut saya tidak pakai sendal. Terkadang Rasulullah SAW menyuruh kita terkadang untuk tidak pakai sendal. Terkadang, sunnahnya selalu pakai sendal, tapi terkadang kita perlu berjalan tidak pakai sendal, ya. Jadi ini tidak mengapa dianjurkan sesekali kita seperti itu, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, al-badadzatu minal iman. Kesederhanaan, ya, bagian daripada iman. Agar apa? Agar kadang-kadang tidak rapi, itu juga bagian dari iman. Kenapa? Agar kita tidak selalu necis, tidak terjebak dengan keindahan dunia. Sesekali kita seperti itu. Sesekali kita seperti itu. Tidak harus setiap keluar rumah harusnya. Sekarang kita enggak pakai sendal, enggak ada masalah. Terkadang, ya. Ya, seperti Rasulullah menyuruh sebagian sahabat untuk terkadang an-nahtafiya ahyanan. Kana ya'muruna, Rasulullah SAW menyuruh kami terkadang berjalan kaki tidak pakai sendal, ya. Baik. Jadi tidak pakai sendal boleh. Makanya Nabi mengatakan wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kata Nabi, janganlah la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sendal saja. Tetapi apa yang dia lakukan? Wal yun'ilhuma jami'an, hendaknya dia pakai sendal kedua kakinya atau pakai sepatu kedua kakinya, jangan cuma satu sepatu, pakai dua-duanya, aw liyakhla'huma jami'an, atau dia lepaskan keduanya. Boleh enggak kita jalan tidak pakai sendal? Boleh, sunnah, terkadang boleh. Bolehkah kita jalan enggak pakai sepatu? Boleh, sunnah kadang-kadang, ya. Sunnah, ya. Tapi mungkin kalau kita jalan di jalan mungkin orang lihat, tapi kalau kita jalan pagi kadang-kadang pasti enggak apa-apa. Kita enggak harus pakai sendal. Untuk apa namanya? Agar ada apa namanya? Refleksi di kaki. Kadang kita jalan ketemu orang enggak pakai sendal, enggak ada masalah. Tidak harus selalu keren, tidak harus selalu necis. Ya, agar kita tawadhu, ya. Taib, sekarang timbul pertanyaan, kenapa Nabi SAW melarang pakai sendal cuma satu, ya? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada 4 pendapat dalam hal ini. Saya akan bacakan, ya. Pendapat pertama, ada yang mengatakan kenapa Rasulullah SAW melarang pakai sendal satu? Karena kita dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal. Jadi saya ingatkan ikhwan, kita ini kadang-kadang jangan terlalu keren, jangan terlalu necis, jangan terlalu. Karena kita enggak sadar kita necis terus, keren terus, kadang-kadang ada timbul kesombongan dan cinta kepada dunia lebih dalam. Makanya kalau kita pun punya uang, tidak harus selalu naik bisnis kelas. Kadang-kadang ekonomi paling belakang enggak ada masalah. Enggak harus selalu bisnis kelas. Kita pun makan, kadang-kadang selalu makan rumah mewah. Terkadang kita makan pinggir jalan, enggak ada masalah. Karena kita harus sengaja begitu agar kita tidak kejebak dengan indahnya dunia ini. Meskipun kita punya uang banyak. Apalagi kalau enggak punya uang, ya, yang murahan kadang-kadang. Jangan terlalu gaya yang makan mahal melulu, ya. Kita punya uang saja, jangan selalu yang mahal-mahal melulu. Sekali-sekali makan pinggir jalan enggak ada masalah. Sekali-sekali jalan depan rumah enggak pakai sendal, enggak ada masalah. Ya, tidak harus pakai selalu keren, necis, enggak. Dunia ini akan kita tinggalkan. Mau necis-necis melulu, nanti pakai kain kafan mau necis apaan? Enggak ada. Ya. Bukan malah harus pakai bisnis kelas melulu. Enggak begitu. Kita diajar untuk tawadhu, ya. Kalau punya uang pakai bisnis kelas, tapi tidak harus selalu demikian. Kadang-kadang kita ekonomi, kadang-kadang kita pakai yang mewah, terkadang kita pakai yang tidak mewah, ya, seperti itu. Ya. Sampai Nabi SAW menyuruh kadang-kadang harus berjalan dengan tanpa sendal, ya. Baik. Kita bahas tadi
Apa sebab Nabi melarang memakai sendal satu sendal saja? Ketika berjalan pakai satu sendal saja. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kita ini dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal. Termasuk di antaranya berbuat adil kepada anggota tubuh. Makanya kalau kita pakai sendal ya dua-duanya. Kalau enggak kita enggak adil. Kita pakai sendal cuma kaki kanan, kita enggak adil sama kaki kiri. Dan kita dilarang untuk tidak berbuat adil kepada anggota tubuh kita. Tubuh kita ini juga butuh kita adil kepadanya. Makanya tidak boleh seorang tidak istirahat. Antum berbuat adil sama tubuh. Sebagaimana antum gunakan tubuh antum untuk kerja. Dia juga butuh istirahat. Makanya kata Nabi SAW, wali jasadika alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat, untuk tidur. Jangan kau paksa dirimu kerja, kau tidak adil kepada dirimu. Sama kalau kita punya tunggangan, kita suruh-suruh tunggangan, ya kita harus berbuat adil, dia juga butuh istirahat. Di antara bentuk keadilan terhadap tubuh, yaitu pakai sendal dua-dua. Ya. Jangan cuma satu saja, enggak adil sama kaki kiri. Atau sendal cuma kiri, kanan enggak, berarti enggak adil sama kaki kanan. Demikian juga Nabi SAW menyuruh kalau kita sedang bernaung di bawah bayangan, harus semuanya tubuh kita masuk dalam naungan. Jangan separuh kena bayangan, separuh kena matahari. Masuk semuanya atau keluar semuanya. Agar ada yang mengatakan itu karena disuruh berbuat adil kepada tubuh. Karena kita disuruh berbuat adil dalam segala hal. Ini pendapat pertama. Kenapa dilarang pakai satu sendal? Karena disuruh berbuat adil. Pendapat kedua, ya, kita hanya dilarang memakai sendal satu sendal saja, ya. Karena dikhawatirkan yang tidak pakai sendal bisa kena gangguan, ya. Artinya bisa injak paku, bisa injak ya jalan satu pakai sendal, satunya aman, satunya enggak aman. Ini tidak. Ini apa namanya? Ini menurut mereka ini dilarang karena begitu, karena satunya tidak bahaya, yang satu aman pakai sendal, yang satu bahaya. Namun pendapat ini kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Karena Nabi tadi mengatakan boleh, bahkan dianjurkan sesekali berjalan tanpa sendal sama sekali, tanpa alas kaki sama sekali. Dan nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat tidak pakai alas kaki. Jadi Rasulullah SAW suruh terkadang jalan tidak pakai alas kaki, nggak ada masalah, ya. Jadi pendapat kedua kurang kuat. Pendapat ketiga, ya, ini pendapat cukup kuat. Mereka mengatakan karena kalau pakai sendal cuma satu saja, ini menarik perhatian. Dan Rasulullah SAW melarang kita menggunakan perkara-perkara yang menarik perhatian. Perkara-perkara yang kita gunakan menarik perhatian namanya libasus syuhrah, pakaian yang menarik perhatian. Kata Rasulullah SAW, man labisa thawba syuhratin minad dunya albasahullahu thawba madhallatin yawmal qiyamah. Siapa yang memakai baju yang menarik perhatian, libas syuhrah di dunia, Allah akan membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat. Apa itu libasus syuhrah? Apa itu pakaian yang menarik perhatian? Contohnya kata para ulama, pakaian terlalu mahal. Ya. Pakaian terlalu mahal. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kanu yakrahuna syuhratain. Para ulama dulu, para salaf, mereka membenci dua syuhrah. Thiyabul jiyad allati yushtaru fiha, baju yang terlalu indah, yang orang semua melirik melihat baju tersebut. Wa yarfa'un nasu fiha absarahum, semua orang nengok baju tersebut, kalau kita pakai semua ngelihat. Wa thiyabur radi'ata allati yuhtaqaru fiha, demikian juga baju yang terlalu murah, terlalu rendah sehingga juga orang menarik perhatian dan merendahkannya. Ya. Ini dua-duanya tidak disukai, dua-duanya baju syuhrah. Sama penampilan, kita pakai model lain sendiri yang tidak wajar, entah topi model baru, sorban model baru, pakaian model baru yang tidak wajar dipakai oleh masyarakat, menarik perhatian, ya. Ini tidak boleh, ini libas syuhrah. Libas syuhrah. Ya, tidak boleh. Ya, karena semua orang melirik, ya. Bisa terlalu mahal, bisa terlalu murah, bisa modelnya antik. Menarik perhatian, ini tidak boleh. Rasulullah tidak suka orang cari-cari perhatian. Cari muka. Siapa yang pakai begini, Allah akan pakaikan dia baju kehinaan pada hari kiamat kelak. Allah pakaikan dia baju kehinaan pada hari kiamat kelak. Ya, hati-hati. Ini diantaranya. Makanya sebenarnya mengatakan, ya, kenapa Rasulullah melarang orang pakai sendal satu saja? Karena kalau dia pakai sendal satu saja, semua orang akan ngelirik. Ini aku pakai sendal satu aja. Jangan-jangan otaknya terganggu. Jadi perhatian, entah yang menarik perhatian itu bisa saking indahnya, bisa saking anehnya, bisa saking rendahnya. Semua yang menarik perhatian tidak boleh. Tidak boleh. Makanya saya terkadang saya ingatkan kepada sebagian kawan-kawan yang pecinta sesuatu, kendaraan tertentu, hati-hati, maksud saya khawatir, saya belum lihat fatwanya secara khusus, tapi saya khawatir kalau dia memakai misalnya mobil yang terlalu menarik perhatian, saya khawatir karena itu menarik perhatian. Sebagaimana baju bisa menarik perhatian, Rasulullah larang. Para ulama mengatakan baju terlalu mewah dilarang,
Pakai mobil yang model tersendiri yang semua menarik perhatian, yang tidak harus dia memiliki mobil seperti itu. Misalnya saya khawatir. Demikian juga motor yang aneh-aneh, yang kemudian orang semua ngelirik semua. Saya khawatir aja ya. Tapi saya akan cek lagi hukumnya secara detail. Tapi intinya nas datang dalam masalah baju. Baju terlalu menarik perhatian tidak boleh, baju terlalu hina juga tidak boleh. Ya, karena yang masuk syuhrah itu populer, terkenal, orang lihat, membuat syuhrah, membuat popularitas. Itu enggak boleh. Makanya mereka bilang bukan cuma baju saja, buktinya sebenarnya mengatakan termasuk sendal. Sendal itu kan yang dipakai manusia banyak. Ada pakai jam, ada pakai baju, ada pakai sorban, ya. Ada pakai mobil, ada pakai motor. Ini semua jangan yang syuhrah, jangan. Anda tidak dilarang beli yang mahal. Kalau yang perlu nggak ada masalah, banyak juga orang. Tapi yang menarik perhatian, yang buat orang lihat semuanya, hati-hati. Ya, hati-hati karena khawatirnya terkena syuhrah. Terkena syuhrah. Apalagi di luar daripada kebutuhan. Ya, di luar daripada kebutuhan. Ya. Contoh misalnya naik motor kemudian pasang bikin ribut, rang, knalpotnya dirubah. Orang semua ngelirik. Dia senang dilirik orang. Ya, nggak boleh. Jangan membuat hal yang membuat orang perhatian, jangan. Siapa yang sengaja memakai pakaian yang menarik perhatian di dunia, Allah akan menggunakan dia pakaian kehinaan pada hari kiamat. Kenapa? Dia ingin dilihat oleh orang. Allah musta'an. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan di antara sebab kenapa tidak boleh memakai sendal satu karena ini menarik perhatian. Ya. Pendapat yang keempat, bahwasanya larangan memakai sendal satu saja. Kenapa? Karena jangan sampai meniru syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yamshi bina'lil wahidah." Syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Ada yang bilang, "Ustaz, kok setan sukanya begitu?" Ya, memang setan sukanya begitu, mau diapain? Dia memang begitu. Suka jalan pakai satu sendal, suka makan pakai tangan kiri, suka tempat-tempat kotor, ya hobinya begitu, mau diapain? Nah, kita dilarang untuk ikut setan. Ya, fa inna syaitana ya'khudh bil yasar bishimal wa yashrabu ya'kul bishimal wa yashrab bishimal ya'khudh bishimal wa yu'ti bishimal. Itu kebiasaan setan. Makan hobinya tangan kiri, minum hobinya tangan kiri, ngambil pakai tangan kiri, memberikan pakai tangan kiri. Kenapa setan suka begitu? Ya memang setan begitu, mau diapain? Ya sama kalau kita bilang kenapa kecoa suka yang kotor-kotor, ya kecoa begitu, mau diapain? Kita bilang kecoa kamu kok goblok banget, kenapa suka yang kotor? Ya kecoa sukanya begitu. Ya setan juga diciptakan dengan sifat yang seperti itu. Di antaranya hobinya pakai sendal satu. Kita nggak pernah lihat setan jalan-jalan sih. Tapi kalau kita lihat setan jalan-jalan, setan suka pakai sendal cuma satu kaki saja, satu sendal saja. Maka hadis ini bahwasanya setan berjalan dengan satu sendal diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar dan Syekh Albani rahimahullah mensahihkan dalam As-Sahihah, dalam silsilah hadis As-Sahihah. Dan ini sebab yang keempat disebut oleh para ulama ya. Allah alam bisawab, seorang berusaha berjalan dengan dua sendal, ya jangan pakai satu sendal saja ya. Dan itu kebiasaan syaitan ya. Berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau jalan pakai dua sendal, kalau enggak lepas dua-duanya. Dua-duanya sunnah, boleh, enggak ada masalah. Sesekali, bukan sunnah selalu enggak pakai sendal, enggak, sesekali, ahyanan. Sesekali kita jalan enggak pakai sendal. Ya, agar kita tawadhu ya, tidak terjebak dengan keindahan dunia ya. Dan adapun kalau seorang memakai sendal satu, maka apakah haram ataukah cuma makruh? Taruhlah dia pakai sendal satu, dia jalan pakai satu sendal. Hukumnya haram atau makruh? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Zahiriyah mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Adapun mazhab jumhur, mereka mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kenapa hukumnya makruh? Karena ini babil adab. Ini perkara adab. Dan ini saya jelaskan dalam buku, bisa dibaca. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um, pendapat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga Ibnu Abdul Bar dari mazhab Malikiyah dalam At-Tamhid ya. Jadi intinya mayoritas ulama mengatakan bahwasanya memakai sendal satu saja itu hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Tapi terlepas hukumnya haram atau makruh, kita berusaha berjalan jangan pakai satu sendal saja, tapi pakai dua sendal. Ini dalam kondisi berjalan. Adapun ketika kita tidak berjalan, kita kan bisa pakai sepatu kanan dulu, baru kita, enggak ada masalah. Kalau kita berdiri pakai satu sendal atau pakai satu sepatu tidak masuk dalam larangan ini.
Karena yang dilarang adalah berjalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamshiyanna ahadukum bina'alin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sendal. Tapi kalau kita lagi tidak berjalan, lagi berdiri, lagi duduk, kita pakai kanan dulu, baru kiri, nggak ada masalah. Kita pakai sendal kanan dulu, baru kiri, nggak ada masalah. Karena kita tidak sedang berjalan. Sedang berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang adab berpakaian. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ya, kalau saya baru kalau atas perkaranya, alhamdulillah Ustaz sudah membahas 3 hadis ke-10, hadis ke-11 mengenai minum, apakah bagaimana minum duduk, bagaimana minum berdiri. Kemudian hadis ke-12 mengenai adab memakai sendal, memakai yang kanan dulu dan melepas yang kedua. Kemudian hadis ke-13, pakailah sendal untuk 2 kakinya, atau boleh juga sekali-kali tidak memakai sendal dan dilarang untuk memakai satu sendal, dan itu dengan berbagai nas-nas tadi yang sudah disampaikan. Mungkin dilanjutkan kepada pertanyaan. Alhamdulillah ini sudah ada yang raise hand. Di Neneng Umu, ya maaf nih, saya Neneng Umu, silakan. Di unmute dulu. Ya, sudah. Silakan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, kalau kita makan itu kan tangan kanan itu kan pasti kotor tuh Ustaz kalau mau minum. Nah, Ana pakai tangan kiri tapi ditopang dengan tangan kanan, jadi 2. Itu boleh apa tidak Ustaz? Jadi maksudnya begini. Penjelasannya Ustaz. Maksudnya begini. Begini. Iya. Oh iya. Nah itu Ustaz, betul. Ya gitu, ya. Itu namanya minum pakai tangan kiri. Itu namanya minum pakai tangan kiri ditopang dengan tangan kanan. Jangan. Iya, Ustaz. Jadi ya kita Jangan ya Ustaz. kalau mau kita pegang 2 tangan sehingga kita tidak dikatakan minum tangan kiri. Kita pegang 2 tangan kita minum ya. Atau kita pegang tangan kiri, tidak pegang dengan tangan kanan, kita topang dengan tangan kiri supaya tidak ini. Jadi tetap tangan kanan yang apa namanya? Tangan kanan yang memegang gelas. Adapun tangan kiri tidak boleh. Sebagian orang karena kotor dia minum tangan kiri. Tapi setelah itu sama aja gelasnya juga dicuci. Ya sudah sama aja tangan kanan sekalian gelasnya juga tetap dicuci. Jadi jangan sampai kita minum tangan kiri dengan alasan tangan kanan kotor. Kalau mau kita cuci tangan dulu baru kita minum tangan kanan, ya. Atau tadi kita pegang, kita pindahkan gelas ke tangan kanan yang bagian tidak kotor baru kita minum sambil kita topang dengan tangan kiri. Tapi intinya minumnya kita dengan tangan kanan. Adapun kalau kita pegang gelas begini, kita minum namanya tangan kiri. Cuma tangan kanan tidak boleh. Itu namanya kita minum dengan tangan kiri. Dan para ulama menyebutkan hal ini enggak boleh. Dengan alasan tangan takut kotor kita minum tangan kiri, hukumnya haram, enggak boleh. Baik, lanjut. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin dari chat ya Ustaz ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebutan namanya mungkin ya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya minum sambil jongkok, bukan jongkok, mungkin jongkok ya Ustaz, yang dikreasikan orang supaya menghindari minum berdiri karena nggak ada tempat duduk. Gimana Ustaz? Jongkok? Jongkok bagian daripada duduk. Jongkok adalah bagian daripada duduk. Kalau memang kita nggak dapat tempat untuk duduk, kita boleh jongkok. Jongkok itu adalah bagian daripada apa? Daripada duduk ya. Kalau memang nggak ada tempat ya. Kalau ada tempat kita bersandar lebih baik tentunya. Tapi kalau nggak ada, maka jongkok adalah bagian daripada duduk. Lebih afdal daripada kita minum berdiri. Lebih afdal daripada kita minum berdiri. Minum berdiri boleh, cuma jongkok lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang kemudian pertanyaan selanjutnya, ini yang suka ngemil katanya Ustaz, jadi mungkin ngemil sambil berdiri. mungkin nggak bisa sambil aktivitas sambil Iya. makan minum. Gimana Ustaz hukum? Tadi hukumnya boleh, tapi jangan jadi kebiasaan ya. Kalau kita ada keperluan sesekali, hukumnya tidak haram sih. Tadi Ibnu Umar mengatakan nahnu nashrab wa nahnu naqum wa na'kul wa nahnu namshi. Kami dulu minum dalam kondisi berdiri dan kami makan dalam kondisi berjalan ya. Sesekali, tapi kalau terus-terusan kurang bagus,
yang paling bagus kita menjalankan sunnah. Sunnah itu apa? Makan dan minum dalam kondisi duduk. Makan dan minum dalam kondisi. Tapi sesekali kita ada keperluan, ada pesta prasmanan atau apa ya, itu lain cerita. Kita lagi berjalan menuju sesuatu, kita mampir di toko, kita ingin menuju perjalanan sambil minum sambil jalan, nggak ada masalah. Ya, sesekali. Jangan sering-sering. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lainnya, silakan surma donat maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya. Tadi terkait hadis yang mengatakan bahwa kita sebisa mungkin jangan memakai pakaian yang menarik perhatian. Tapi sependek pengetahuan Ana, kalau untuk pakaian sunnahnya akhwat itu serba hitam-hitam ya Ustaz, kalau tidak salah gitu. Sedangkan kita kalau pakai pakaian yang hitam-hitam serba tertutup berniqab itu di lingkungan, kadang-kadang di lingkungan itu dianggap aneh gitu Ustaz. Itu baiknya bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tidak pernah menyuruh para wanita menggunakan pakaian hitam. Tidak ada ya. Jadi yang sunnah adalah tertutup aurat, tidak menarik perhatian. Warna apa saja boleh. Warna apa saja boleh. Jadi tidak harus berwarna hitam. Ya. Kalau kita bisa pakai warna sebagaimana dengan yang di masyarakat, oke. Beda kalau kita di Arab Saudi. Di Arab Saudi masyarakat biasanya pakai warna hitam. Sehingga kalau ada akhwat Saudi, cewek Saudi atau ibu-ibu Saudi pakai warna yang lain biru, menarik perhatian bagi mereka. Justru mereka pakai hitam karena kebanyakan mereka hitam. Kalau kita di Indonesia sebaliknya. Kalau kita pakai hitam di suatu kampung yang tidak ada yang pakai hitam akan menjadi menarik perhatian. Kecuali kita di kota di mana orang pakai warna hitam biasa yang ada masalah. Tapi kalau di kampung-kampung yang di mana di situ tidak harus. Jadi salah kaprah mengatakan wanita pakai warna hitam itu sunnah. Enggak. Itu enggak ada dalilnya ya. Enggak ada dalilnya. Bahwasanya Rasulullah mungkin sebagian sahabiat memakai warna hitam tapi tidak menunjukkan itu sunnahnya seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan pakai warna hitam. Beda dengan warna putih. Rasulullah SAW menyuruh lelaki ilbasu min siyabikum al-bid. Pakailah baju warna putih, sunnah. Laki-laki disuruh pakai baju warna putih, ya. Itu sunnah karena ada nasnya. Tapi kalau wanita disuruh pakai warna hitam enggak ada dalilnya. Tapi sebagian sahabat memakai baju berwarna hitam tidak menunjukkan bahwasanya sunnahnya demikian. Selama tidak ada sunnah yang menunjukkan secara tegas, maka kembali kepada urf masyarakat, kita berusaha menyesuaikan dengan baju masyarakat, warna masyarakat. Jadi ibu-ibu pakai warna yang jangan harus hitam, yang mana-mana tidak ada masalah. Adapun kalau kita pakai cadar menarik perhatian enggak ada masalah. Itu kita menarik perhatian karena kita menjalankan sunnah. Ya. Sama kalau ada orang kemudian pakai ada jenggotnya dilihat karena semua enggak ada jenggot, sunnah mau diapain? Sama seperti orang pakai jilbab di tempat orang yang tidak ada pakai jilbab, menarik perhatian. Tapi itu tidak mengapa. Karena dia dilirik karena dia menjalankan sunnah. Enggak ada masalah. Atau dia pergi ke masjid yang lain enggak ada ke masjid. Semua ngelirik dia karena dia ke masjid. Salat berjamaah selalu di masjid. Adapun yang perkara-perkara bukan sunnah, maka kita berusaha untuk sesuai dengan masyarakat ya. Sesuai dengan masyarakat. Maka ibu-ibu tidak harus pakai warna hitam. Pakai warna apa saja boleh ya. Yang penting dia menutup aurat, tidak menarik perhatian, kemudian kalau pakai cadar silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari chat Ustaz, apakah ada hukum saat melepas sandal atau sepatu itu harus dalam keadaan duduk? Saya tidak tahu ada nas tentang hal itu. Tidak harus duduk ya, tidak harus duduk ya. Karena tidak disebut kalau seandainya harus duduk dulu, tentu para sahabat ketika di mana-mana akan diriwayatkan Nabi duduk dulu baru lepas, tapi tidak ada diriwayatkan hal tersebut. Tapi tentunya jangan sambil berjalan lepas sendal, kita berdiri lepas baru kita jalan. Karena Rasulullah melarang kita berjalan dengan pakai satu sendal atau pakai satu sepatu. Jadi berdiri lepas baru kemudian masuk. Seperti itu. Dan pertanyaan ini Ustaz, tapi ini terkait cincin ya Ustaz, cincin kawin ini. Untuk laki-laki diperbolehkan enggak Ustaz selain emas tapi cincin apa namanya yang para ulama larang adalah tukar cincin sebelum nikah. Itu adalah tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kalau setelah nikah, pas nikah enggak ada masalah, itu biasa. Tukar cincin, tukar ATM kalau mau enggak ada masalah. Tapi kalau sebelum nikah, ketika mereka lamaran, mereka tukar cincin seakan-akan sudah dianggap sudah oke, tidak bisa batal, tidak bisa apa, sehingga seakan-akan sudah ada tali
pernikahan sehingga mereka mulai bicara-bicara, mulai pacaran macam-macam itu kebiasaan orang kufar. Sebagian ulama melarang hal tersebut, ya, melarang hal tersebut karena itu tasyabbuh. Tapi kalau ketika seorang menikah kemudian istrinya kasih cincin, sudah menikah nggak ada masalah, sudah akad nikah. Suami kasih istrinya cincin, maka laki-laki boleh pakai cincin perak, tapi ya cuma disunahkan adalah yang dilarang ini jari jempol sama jari tengah. Kita gunakan jari manis atau jari kelingking. Jari manis atau jari kelingking nggak ada masalah. Jari manis atau jari kelingking kanan atau kiri nggak ada masalah. Tapi bukan emas, bukan emas. Kalau bisa pakai perak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini dari chat juga, ini penanya itu kidal, jadi mungkin Ustaz, jadi mungkin kebiasaan kadang-kadang kidal, jadi banyak hal-hal yang mungkin anjurannya kanan dilakukan dengan kiri, Ustaz. Perlu dilatih. Jadi kidal tidak dilarang. Jadi para ulama juga ada yang a'sar, yaitu kiri. Tidak mengapa kita tulis pakai tangan kiri, kita kerja tangan kiri, tapi ada hal-hal yang kita dianjurkan kanan dulu. Sendal ya pakai kanan dulu, lepas ya kiri dulu, masuk masjid tetap kanan dulu, ya. Cebok ya tangan kiri, makan tetap tangan kanan. Selain itu bebas. Selain tadi sunnah-sunnah yang kita sebutkan, kita pakai tangan kiri apa? Nulis tangan kiri, macul tangan kiri, nguatkan mur pakai tangan kiri nggak ada masalah karena kita aksar kidal, itu ada istilah dalam namanya aksar kidal. Jadi itu nggak ada masalah, ya. Tetapi jangan sampai kita makan tangan kiri, cebok tangan kanan, ya nggak boleh. Ya, atau kemudian pakai sendal kaki kiri dulu, ya nggak boleh. Ya tinggal kita biasakan, kita akan cari pahala. Cari pahala. Yang perkara-perkara tadi sisiran kanan dulu baru kiri. Meskipun kita kidal. Ya meskipun kita kidal, ya enggak ada masalah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja para dokter rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas terapannya, paparannya yang begitu jelas